anak-anak sekarang tuh kan banyak anti Amerika ya. Iya. Gue tuh suka bilang jangan terlalu anti. Nanti ketika lu anti Amerika, lu nggak sadar lu kemakan propaganda negara lain. Karena semua negara punya propaganda masing-masing. Kita kasih solusi. Orang Thailand hadir di depan gue. Koi. Aha. Halo Der. Ini kan banyak yang disangkanya lo orang Thailand dan lo paham betul gimana caranya menghidupi ekonomi di Thailand. Jadi Bro, gitu arahnya. Indonesia ini katanya ada yang bilang mau krisis bro. Enggak tahu, ini gue tajam banget sih. Tenang. Kenapa? Karena salah satu paslon menganggap bahwa hampir bahkan tiga-tiganya bilang bahwa ini adalah program yang banyak masalahnya. Ya wajar lah ya, mereka kan pasti campaign kan. Ya kan, pertanian kita buruk, pupuk susah gitu. Ya, dari tiga-tiganya rata-rata begitu ya. Gua anggap lah ini istilahnya menuju krisis dalam artian ini mencapai Indonesia emas 2045. Iya. Kalau nggak dibawa sama orang-orang yang kece gitu, bahaya nih. Dan lu salah satu pengamat ya kan? Krisis yang ada di negara-negara luar sana. Kalau krisis negara luar sejak pandemi terus ada perang Rusia Ukraina itu emang banyak banget. Oh. Negara-negara yang nggak kita sangka kayak Inggris. Inggris tuh malah udah ada kelaparannya loh. Oh iya, lah gue pikir Amerika juga. Amerika udah parah sekarang. Dan Amerika kan dihantam sama BRICS segala macam kan. Negara-negara kan mulai berhenti pakai dolar buat transaksi kan soalnya. Udah. Mereka udah pada ikutan aksi boykot dolar kok. Iya. Pelan-pelan. Itu ada aliansinya yang paling terkenal BRICS, Cina, Rusia, Afrika Selatan, sama India kalau nggak salah satu lagi. Makanya itu singkatan, BRICS itu singkatan. Iya. Korea kayaknya. C, pakai C. C ya. China. China. Korea ikutan nggak? Setahu gue belum. Biasanya ilmu-ilmu kayak gini kita nggak dapetin di sekolah, dapatnya di sepulang sekolah. Oh bagus juga bridging-nya. Iya. Keren der. Nah sekarang tuh memang lagi rame terkait dalam hal krisis. Ya. Ada beberapa negara kayak Amerika udah jomplang tuh, pincang tuh. Kacau tuh. Inggris mulai. Udah sampai sempat gue bahas di Inggris udah ada kelaparan sekarang. Emang iya? Kan Inggris sama kelaparan tuh kayak sesuatu yang ini ya, sesuatu yang harusnya nggak berdampingan. Iya kali deh Inggris kelaparan. Oh iya. Inggris ada krisis pangan udah ada. Nah ini kalau gue amatin bahwa isu-isu lagi kencang sekarang juga katanya aksi boykot di brand-brand tertentu kayaknya udah nggak zaman deh. Maksud gue udah lewat juga. Tapi yang lebih sekarang disoroti adalah boykot terhadap dolar. Itu. Kok bisa-bisanya gua mau berangkat umroh, ngecek travel, taunya harganya pakainya $3.000, $2.000 gitu. Kenapa harus dolar sih? Masa ngacunya pada dolar mulu? Maksudnya nggak bisa kita Rp sekian. Tiap negara kan ngapain sih pakai dolar-dolar mulu? Oh, ini gara-gara perang dunia kedua kemarin ya? Iya kan. Ngaruh ya? Kan dari apa? Itu kan Amerika menang. Kesepakatan bersamanya dulu kan. Kita kalau mau misalnya Indonesia sama negara lain lah mau dagang, kita ngacunya pakai dolar, jadi transaksinya pakai dolar, ditukar ke dolar masing-masing, ntar gitu kan. Dari dulu kan begitu. Iya. Cuma makin kesini sadar nih kan negara-negara kan, ngapain kita pakai dolar? Dia nilainya naik terus, kita stagnan kalau nggak malah turun kan. Akhirnya mulai negara-negara sekarang janjian kayak yang di BRICS tadi tuh, Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa kan. Oke. Nah mereka tuh janjian, udah kita gak usah pakai dolar, langsung aja kita nego langsung aja nih. Misalnya satu mata uang Rusia berapa kalau di Cina gitu, udah nego jadi langsung, jadi nggak usah dikonvert ke dolar lagi. Itu. Ditinggalin dolar sama negara-negara besar itu lemah. Terus kemarin dari hasil yang KTT ASEAN kemarin, yang mana COVID? Bukan, bulan Agustus, ingat gua Agustus. Baru-baru ini? Baru-baru ini. Pak Jokowi ke KTT bukan yang Gaza. Oh, yang Jakarta. KTT yang kemarin. Yang di Jakarta. Ya. Itu hasilnya negara-negara ASEAN mayoritas sepakat buat ninggalin dolar juga buat kerjasama dagang mereka. Oh iya, soalnya bener nih, harusnya begitu. Iya. Dan ini kayaknya kalau yang gue dapat, koreksi kalau salah, kayaknya gara-gara waktu itu di Perang Dunia Kedua, akhirnya kan di situ Amerika jumawa dan minta diadidayakan lah, karena dia kuat. Nah, sehingga negara-negara lain tuh sepakat bahwa ya sudah kita berakhiri di sini. Tapi kita menginduk atau mungkin mengacu lah ya, gara-gara lu kan disegani, ya sudahlah. Posisinya waktu itu paling kuat lah pokoknya. Iya kan, Amerika dulu lagi kuat-kuatnya kan. Ya sudah deh kalau gitu, tapi udahan ya, please udahan ya, rata ya. Ya udah. Tapi lu mengacu sama dolar gue ya. Nah, setahu gue tuh dari situ awal mulanya. Sehingga kesana kesini kok masih bergantung. Lah logikanya pas lagi momennya pas tuh, Arab masih bergantung pada minyaknya, Saudi, Timur Tengah dan seterusnya. Kenapa nggak gandengan tangan? Lu tuh udah lemah.
gue cabut ya, nggak perlu gue dolar lu. Kan gitu. Iya. Jadi insya Allah juga nggak ada perang dunia ketiga kok. Kan Benar. mungkin begitu kali. Iya. Oke. Iya. Kita bahas aja bro. Dari awal sebenarnya lu siapa sih sampai akhirnya pemerhati krisis-krisis negara-negara lain. Dan lu punya bocoran katanya Indonesia sebenarnya bisa berkembang atau maju kalau pakai sistem yang ada di Thailand. Gak nyambung. Bukan. Oh iya, kalau sistem ini sebenarnya pakai mengadopsi beberapa caranya mereka kalau menurut gua. Dan di sana UMKM-nya juga kenceng. Kencang. Oh, gara-gara itu pemerintahnya Thailand support UMKM, akhirnya ujung-ujungnya bisa bangun tuh negara. Gini, UMKM sana kenceng karena gue lupa angkanya berapa. Tapi kan perbandingan turis asing yang ke Indonesia sama ke Thailand jauh banget dong. Iya. Nah, turis kan kalau dari sana kan mau beludak nih. Heeh. Lu buka apapun kemungkinannya laku di sana. Di pinggir jalan pun ada aja yang beli. Bukannya pemerintah kita juga sudah mengencengkan sektor dari pariwisata? Bedanya mereka tuh mupuknya tuh agak lama. Jadi mereka tuh pakai cara namanya gastrodiplomasi. Si Thailand. Gastrodiplomasi tuh diplomasi lewat makanan. Oh. Jadi poinnya tuh kayak hati dan pikiran orang-orang tuh bisa kita menangin dengan kita isi perutnya. Wah, keren sih. Jadi cara mereka adalah kan orang Thailand sebenarnya yang kesebar di banyak di negara-negara kan nggak begitu banyak kan. Tapi dia pilihin beberapa dimodalin buka restoran Thailand. Dari situ kuliner mereka naik. Akhirnya orang penasaran kan, rasanya gini ya. Kalau di Thailand langsung gimana ya? Oh iya. Mereka terbang ke Thailand semua. Pariwisata naik tuh. Iya. Bahkan saking banyaknya turis di sana, gue kemarin ngobrol sama temen gue yang di sana. Kebanyakan cewek-cewek sana ngarepnya udah nikah sama bule aja, saking seringnya ketemu bule. Oh ya? Iya, saking banyaknya bule di sana. Oke. Ya udah kita bahas dari awal nih, bro. Gue penasaran dari sisi lo tuh sebenarnya kenapa tiba-tiba sangat paham mengenai krisis di dunia, negara-negara tertentu gitu kan. Ya. Kan harapannya kan gue di sini fokus untuk membantu para UMKM yang sekarang lagi menjadi tulang punggung negara. Iya benar. Bahkan isu ini di debat cawapres juga diangkat. Iya, UMKM banyak diangkat. UMKM dan seterusnya. Banyak Gimana, yang ngambil hati UMKM ya kayaknya. Sah aja lo. Gimana bro? Lu lulusan mana bro? Broadcast kuliahnya. Oh, nggak ada urusan sama apa tuh negara nggak ada? 6 nggak ada. Oke, terus? Iya. Gue tuh sempat ini. Gue tuh di bayangan gue manggil lu bang. Kok gitu? Tampilan lu kan kayak lebih, ini senior nih, 40-an, gue otak gitu kan. Wah, kurang ajar Anda ya. Tapi sumpah di gitu. Soalnya kan dari cara ngomong lu kayak, ilmunya banyak, terus kayak senior. Udah kan? Gue googling dong. Lu lahir 89 ya? Iya. Tuaan gue anjir. Gak jadi gue panggil bang anjir, manggilnya darder aja udah. Gue 88. Don't judge book by its cover. Tuh, lu 88, gue 89. Memang jenggot kadang menipu, memang itu. Pengetahuan juga semakin tinggi serba salah. Tapi tadi gue cerita ke Inong, kata Inong, emang tampilannya agak tua sih. Inong kurang ajar. Surat tulisan kasih ke Inong, Dimas. Nong, kerja di gue Nong. Oke, dari gue lulusan broadcast, sempat kerja di TV juga. Oke. Cuma, TV apa? Metro TV. Oh, orang TV juga. Elang TV. Ya. Elang TV dulu di bagian produksi. Dulu gue zona memori tau dong lu ya. Tahu lagi. Ya dulu gue begaulnya sama Roni Sianturi, dulu Titi Puspa. Trio Libels dong. Trio Libels kan hostnya tuh beliau tuh. Dari situ terus pindah ke stand up show. Waktu itu stand up Metro TV baru mau dibikin. Gue ditarik gabung di tim itu. Nah terus ngurus-ngurus acara itu kan, terus gue ngerasa kok kayaknya lebih kaya mereka daripada gue komik-komiknya. Iya, gue nih ngurus acara lu loh, bangku gue yang nyusunin, gue yang ngeditin, kok lu ngomong pulang. Akhirnya gue tanya waktu itu ke Kang Soleh Solihun, Kang, ini maaf ya Kang, gue mau nanya nih kalau tuh, lu sekali tapping bayarannya berapa sih? Dia kasih tahu lah nominal sama dia, itu nominal gaji gue sebulan. Wah, gue langsung, enakan ini dong. Gue langsung ngomong ke Arif Didu, Bang, gue kalau mau belajar stand up di mana ya? Lu rumah di mana? Bogor. Udah gabung aja ada komunitas saya stand up Indo Bogor. Udah gue gabung situ. Setelah udah cukup bisa, gue resign. Sempat hidup jadi komik dulu tuh. Dasar lu emang
batu loncatan lu tinggalkan. Tapi emang gue dari awal masuk Metro TV nggak pernah ngarep kerja lama sih. Pak Surya, tolong anak ini ditindaklanjuti ya. Oh ya. Saya siap jadi kader Nasdem, Pak Surya. Surya insomnia. Oh, lapor Pak, rating mantap. Itulah di situ ya poinnya ya. Iya, dari situ. Ya udah dari situ terus ngelihat YouTube mulai naik kan. Oh, kayaknya gue bisa nih kesini nih karena ternyata hidup dari stand up bagi gue susah. Karena ternyata nulis jokes yang berbeda-beda dalam jangka waktu seminggu, bisa tiap minggu beda-beda tuh ternyata gue nggak mampu. Gue tidak tidak seproduktif itu untuk nulis jokes. Terus apa? Udah enggak tuh jadi stand up. Jadi sebenarnya mau jadi apa tadinya? Stand up sempat open mic. Di otak gue pengen kaya gitu ya gitu. Sama betul. Open mic sempat ikut Liga Komunitas Kompas TV juga juara 3. Cuma di Liga Komunitas itu gue sadar kalau ternyata susah ya untuk tampil tiap minggu dengan materi beda. Jadi grafik penampilan gue tuh gini, turun sampai kacau. Gue di pertandingan terakhir gue tuh kacau banget. Gue show pertama tuh gue dibilang opener paling solid sama Panji komennya. Wah, aku mampu udah gitu kan. Kok kedua agak turun nih, agak turun. Sampai yang terakhir tuh udah ngebom gue. Padahal di antara semua show yang terakhir tuh paling banyak penontonnya. Gak dapet gue ketawa sama sekali. Gue kayak udah capek gitu. Di situ gue sadar, ternyata gue bukan 100% entertainer nih kalau gini nih. Gak bisa nih gue. Itu sih poinnya, gue gak bisa nulis jokes tiap minggu beda-beda. Gue gak bisa. Yang berkala gitu tuh. Soalnya kan jokes beda sama lagu dong. Ya. Kalau lagu denger terus enak. Jokes didengar berulang-ulang ya lama-lama nggak lucu kan, nggak bisa pakai jokes yang sama terus kan. Makanya komik-komik yang bertahan sekarang hebat menurut gue, itu gila tuh produktifnya. Dari situ terus gue ngeliat YouTube. Cuma YouTube waktu itu tuh tahun 2016 tuh kontennya kalau nggak pamer harta. Iya benar. Ngomong jorok. Iya. Prank. Ngomong kasar, ngomong jorok, prank. Iya, memang 3 itu tuh. Iya, ngomong kasar, ngomong jorok. Ya, mungkin gue sehari-hari seperti itu. Cuma menurut gue ini kayaknya bukan buat dikontenin deh. Ada buat ke teman. Iya, gitu ya. Lulusan broadcast kan, ada ini ya. Ada gitu deh. Mau pamer harta, nggak punya harta. Lagi miskin deh. Akhirnya terus karena banyak konten-kontennya seperti itu dan orang muncul baru juga mencoba seperti itu kan, terus gue ngerasa kayaknya alternatif tontonannya dikit ya orang Indonesia ya. Gimana kalau gue kasih coba edukasi aja ya? Saya gue juga pengen meninggalkan legacy gitu loh. Seenggaknya orang nonton gue tuh, gue dikenal dengan ini gue pernah belajar ini dari ini orang, gue pengen gitu. Walaupun sehari-hari gue tidak seedukatif itu ya. Iya. Nah, sama gue ingat ketika manusia mati kan ada 3 amal yang tetap berjalan. Masya Allah, ini sahih lagi nih dalilnya nih. Salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Iya kan? Betul. Nah gue tuh, wah ini bisa jadi ladang pahala gue nih sebenarnya nih kalau gue bikin edukasi nih. Padahal waktu itu nggak terlalu religius tapi ada kesitunya. Iya. Cuh ini bisa nih gitu. Gue mikir. Sebenarnya gue malu aja kalau ngeprank kalau gitu tuh, entah kenapa gue malu, gue nggak mau terlihat menampilkan sosok gue yang gitu. Norak juga menurut gue. Sorry banget ya kawan-kawan gue, banyak teman-teman gue juga masih main begitu tuh. Iya akhirnya udah gue coba edukasi lah. Terus gue kasih nama, akhirnya gue bikin channel 2016, gue kasih nama channelnya Sepulang Sekolah. Karena menurut gue ketika kita sekolah, momen-momen yang berkesan di kita tuh justru pas pulangnya. Iya bener. Bukan pas sekolah ya kan. Dan nungguin kemana nih kita nih, yang gitu kan. Dan waktu itu lu poinnya apa aja? Kan berangkat dari poin-poin nih. Iya. Apa aja yang menjadi hal-hal yang paling berkesan yang nggak kita temuin di sekolah? Main doang kalau gue. Tapi itu dari gue ngambil dari poin ketika pulang sekolah tuh berkesan karena biasa main. Terus gue ngambil poin edukasinya, gue bikin dulu series namanya Studi Banting. Oke. Jadi menerapkan rumus-rumus yang kita pelajarin di sekolah ke kehidupan sehari-hari dalam bentuk sketsa sepulang sekolah. Oke. Misalnya rumus supply and demand. Dibikin tuh supply and demand. Wah, ini apa namanya? Gue nggak pernah punya cewek ceritanya. Soalnya di sekolah kita ganteng-ganteng. Soalnya gue jelek banget. Enggak juga, tergantung supply and demand. Lu lihat SMK situ. Itu yang paling jelek, dia dapat pacarnya cantik. Kenapa? Karena murid cowoknya dia doang. Digitu-gituin. Jadi pengen ngasih tau. Kan orang suka ngapain belajar ini, ntar juga nggak kepake. Gue waktu itu pengen ngasih tau kalau semua rumus itu sebenarnya bisa kita terapkan kalau kita tahu caranya gimana. Oke. Itu, wah, abis gue bikin itu banyak tuh pujian, tapi yang nonton dikit. Kok bisa? Jadi yang nonton, ini konten seperti ini yang dibutuhkan bangsa, gitu-gitu pokoknya. Tapi yang nontonnya dikit, nggak ngidupin.
Kenapa? Karena Indonesia warganya belum siap dengan konten-konten edukatif. Mungkin. Karena ini menurut gua orang ketika ke YouTube yang pertama dicari hiburan. Mau dikemas seperti apapun konten edukasi kita. Ketika misal judul berat, gue gitu salah juga sih. Gue judulnya tuh bener-bener rumus perubahan usaha gitu. Jadi nggak menarik. Itu ya namanya 2016 kan masih belajar kan. Iya. Gue sampai jangan dipuji deh, dihujat aja, yang penting nonton banyak. Karena kan nggak hidup. AdSense 50.000 dulu sampai nggak bisa ditransfer kan minimal 1 juta dong. Iya. AdSense 50.000 zaman dulu tuh. Akhirnya setelah gue bikin 5 video studi banting itu berhenti. Ternyata susah. Terus gue kerja lagi. Balik lagi ke TV. Balik nggak mall waktu itu ada mall di Bogor. Ngapain jadi apa? Markom. Padahal gue nggak ada ilmu marketing sama sekali, gue nggak ngerti. Dari gue kuliah nih semua AB. Gue nggak ada C-nya tuh cuma 1. Dasar marketing. Segitu nggak ngerti ya gue marketing. Tapi kerjanya sebagai markom. Sebagai markom. Oh, nekat sekali lo ya. Nekat, karena gajinya oke. Habis itu gue nabung dulu sebagai markom di 2018. Ketika gue ngerasa tabungan gue cukup nih buat mencoba lagi, baru gue rutin sampai sekarang akhirnya. Oh, oke. Dan sekarang positioningnya adalah sepulang sekolah ini jadi bisa begini. Dibilang Jadi iya, konten-konten tentang negara-negara bagian, atau mungkin tadi tuh ya, tuh kenapa huruf Thailand mirip aksara Jawa. Kemana arahnya sih sebenarnya? Edukatif yang mana sih? Dan ini memang ceruknya belum ada yang main sih sebetulnya. Akhirnya gue lebih ke sejarah, karena gue sebenarnya sejarah dan geografi sih. Gue tuh sadar, gue tuh suka baca artikel, gue suka baca Wikipedia misalnya. Wikipedia tuh, kalau kita misalnya gue baca, ada kata yang bisa diklik penjelasan. Yang tiba-tiba itu biru bisa sendiri. Bisa gue klik, gue baca lagi. Tahu 2 jam aja. Dan itu baru gue sadarin di 2018. Gue punya minat ke situ. Kalau gue kontenin gimana ya? Tapi waktu itu gue nggak pede karena gue nggak bisa ngomong ke kamera. Gue nggak ada pengalaman. Kalau ngomong ke penonton ada kan di stand up kan bisa. Gue lebih mending ngomong ke orang banyak daripada ngomong ke kamera langsung. Tapi karena abis itu pandemi. Terus karena channel ini tidak kunjung menghasilkan, teman-teman gue pada cabut, nyisa gue sendiri. Gue udah gak bisa bikin sketsa yang kayak dulu dong. Mau gak mau tinggal gue sama kamera nih yang nyisa kan. Terus pandemi juga gak boleh syuting di luar kan, kita gak boleh berkumpul di luar. Akhirnya gue coba bikin learning by googling ini. Naiknya justru di sini. Gila. Learning by googling. Sama saja lo gak support program pemerintah, jangan-jangan nih wajib belajar. Waktu pandemi video gue malah diambil loh sama pemerintah. Oh iya, tayang di TVRI yang studi banting episode 2. Wow. Terus ada abis ditonton ada soalnya based on video itu. Oh, gue pikir gara-gara sekarang learning by Google jadi nggak perlu belajar lebih detail di kampus sekolah, cukup dengan Google udah bisa pintar kok. Nggak gitu. Gue sih ngerasa gitu sebenarnya. Cuma menurut gue core cara berpikir buat nyari infonya tuh emang harus lu dapat di sekolah sih. Walaupun gue di sekolah tuh sangat buruk dalam sejarah deh. SMA gue ulangan sejarah gue 2 nilai ya. Cuma bener 1. Kenapa lo jadi sotoy bahas-bahas sejarah? Nah, tapi ketika gue baca, gue malah ngerti sejarah-sejarah yang gue suka. Wah, ini ternyata menarik. Kok pas diajarin guru gue gak menarik ya? Gue gitu. Guru lu yang salah. Nah itu dari siapa situ. Siapa namanya? Bu, Damai. Gila lu siapa namanya? Habis itu dari situ gue sadar ternyata sejarah tuh bisa menarik loh kalau diajarkan secara menarik. Mungkin waktu itu guru gue juga kolot apa segala macam, gue nggak ngerti kan, emang galak banget sih guru sejarah gue waktu itu. Jadi gimana mau belajar? Kita bisa napas aja kan udah untung di pelajaran dia. Sama lagi. Iya kan guru sejarah kebanyakan galak kan. Iya. Gitu terus gue sadar anjir ternyata bisa nih. Akhirnya sejarah-sejarah yang gue pelajari itu lebih banyak dibaca daripada di sekolah. Oke. Dan kebanyakan sejarah yang gue bikin gue tertarik yang tidak ada di sekolah sih. Tapi kan kalau kita banyak baca kan lama-lama nyambung. Oh ternyata nyambung ke sini yang dulu gue pelajarin waktu itu. Jadi gitu kan pasti kan. Semua hal berhubungan. Lo kenapa merasakan bahwa lo ternyata cinta sejarah gara-gara memang di sekolah mungkin gak didapetin. Iya. Mungkin jadinya akhirnya lo gak ngelotok. Kebanyakan ya kan? Ngapalin tahun. Iya benar, tuh ngaruh juga tuh. Ngapain? Ini sebenarnya kurikulum di kita mungkin agak sedikit dibenahin, cakep nih. Gue nggak tahu nih kalau yang anak-anak sekarang. Kita kan tua ya, Der. Iya betul. Zaman kita kan tahun berapa gitu kan. Gue gak tau kalau sekarang gimana nih sejarah zaman sekarang. Coba minimal tanya sama Dimas. Dim, umur berapa Dim? 23 nih, soalnya ini ahli sejarah. Wih, mantep. Gitu. Jadi waktu itu sebelum bumi ini diciptakan, Dimas sudah ada ya Dim ya. Oh saksi ya lo, satu-satunya saksi ya Dim ya. Nggak serius. Itu sejarah sekarang masih gak sih Dim? Angka-angka gitu tahun-tahun.
peperangan waktu zaman ini. lu sekolah masih ngapalin tahun nggak? Oh, masih. Ya itu kan sebenarnya nggak penting, maksud gua. Penting kali, masa nggak penting? Menurut gue tidak penting untuk sampai nempel di pala lu. Lu cukup tahu kejadiannya, lu cukup tahu namanya. Kalau lu lupa tahunnya kan lu bisa googling, lu bisa nyari. Oh, ya kan dulu kan nggak ada Google. Oh, sekarang kan ada ya? Enggak, maksudnya kalau buat praktek cerita ke orang gitu ya. Iya, Menurut gue tidak sepenting itu sampai harus diujianin. Sampai spesifik 1453 misalnya. Iya. Menurut gue sih nggak sepenting. Yang penting kita tahu apa yang terjadi di sana, siapa yang terlibat, gimana. Untuk tahun kan bisa menyusul. Iya benar. Menurut gue sih gitu. Karena ngapalin tahun tuh nyita energi loh, Der. Tapi bukan gara-gara ada tahun itu jadinya kita jadi betul-betul masuk, kita imagine, wondering, gila ya, di tahun 14 sekian, di tahun 17 sekian, ini benar-benar perjuangannya tuh bukannya jadi membantu. Itu benar, sebagai gerbang pembuka. Ketika udah kita ke imagine, menurut gue ini udah gak penting diapalin. Tapi ketika kita ingat nih suasananya kayak apa, kayaknya tahun segini deh, kita jadi gitu kan. Jadi ada kisarannya. Oh, jadi maksud lo lebih jadi nggak usah dihafal, nggak usah dihafal, tapi gara-gara si penjelasannya ini akhirnya jadi mengantarkan kita, jadi otomatis kita ingat sendiri, bukan difokusin di tahunnya. Iya, jangan difokusin di tahunnya. Jadi kayak tahun segini, ini lagi deket segini ya. Akhirnya kan nempel di kepala kita kan suasana tahun itu segala macam. Itu menurut gue itu udah cukup. Karena kalau kita jelasin dengan kita ingat suasana kayak apa, kayaknya tahun segini deh, walaupun nggak akan tepat ya. Cuma menurut gue itu udah cukup. Karena kalau mau tahu spesifiknya bisa dicari lagi tanpa perlu dihafalin untuk tahun itu. Akan lebih cepat lu nyari tahun terjadinya sesuatu daripada lu nyari penjelasan terjadinya sesuatu. Ya nangkap gue. Itulah makanya kalau ngomongin penjelasan atau ngejelasin sesuatu, emosi yang numpuk di kepala lo itu lo tuang dalam sebuah wadah dan lo bikin media namanya Sepulang Sekolah. Benar. Nah, coba lihat dong video populernya dong. Bohemian Religi. Ini gue sama teman-teman gue dulu bikin. Tahun terburuk dalam sejarah dunia 536. Oh ya? Iya. Oh oke, dianggap lebih itu rendah. Itu karena kalau 536 tuh karena ini, Der. Karena banyak gunung meletus di saat bersamaan. Gunung-gunung besar. Tahun 536 tuh 536 Masehi. Iya, 536. Itu area siapa sih? Ada yang gue kenal ya? Wah, enggak. Tua juga nih. Maksudnya enggak. Ada yang pernah lundang di sini enggak? Ada. Sosoknya itu di arahnya siapa? Oh itu jauh banget sih. Siapa kayak Thomas Alva Edison kayak Thomas Alva Mart kayak siapa kayak? Enggak. Di atasnya Thomas Alva Edison lah pastinya. Area siapa sih? Romawi kuno gitu sih inget gue. Oh, iya. Lihat aja tuh, gambarnya kan gue masukin itu. Itu kan berarti berhubungan. Zaman-zaman ada ngangkat, ada patung segede gitu yang 536 tuh. Oke. Ya era-era itu. Nah, krisis Sri Lanka juga ya, lu sempat bahas. Krisis Sri Lanka. Ya udah kita bahas tentang ini aja deh, Bro. Benang merahnya yang ada dikasih solusi adalah terkait gimana caranya eskalasi negara kita ini dengan tulang punggung atau mungkin dengan antek-antek yang bernama UMKM. Antek gue bilang kenapa? Karena ini antek positif ya maksudnya ya. Karena biasanya sekte, jamaah, ya kan, evangelis itu kan kayaknya diangkat dari sisi bahwa dia menjadi loyal. Nah, gimana caranya menjadikan UMKM tuh sampai dia betul-betul loyal pada negara? Otomatis minimal ketika ada konten-konten edukasi dia mau. Celakanya adalah gue dapat bocoran dari kawan-kawan kita di kementerian dan seterusnya, ada beberapa APBN yang dikerahkan kepada UMKM apapun itu ya. Ada pusat layanan untuk konsultasi dan seterusnya, gedung-gedung dibangun, tapi ada juga beberapa yang mangkrak, Bro. Itu yang jadi kendala. Kenapa? Karena bukannya itu kendala semua hal di negara kita ya, mangkrak. Iya sih. Iya sih. UMKM cuma lagi kena aja nih. Iya sih. Enggak, masalahnya APBN digunakan buat gedung misalnya, buat konsultasi. Tapi UMKM malas ke sono gara-gara ya udahlah Pak, ngapain sih konsultasi standar, paling jawabannya kan yang penting gue besok bisa makan. Nah, yang kayak gini tuh gimana coba buat UMKM? Kita ngomonginnya krisis dalam segi UMKM-nya. Jargon-jargon UMKM naik kelas tuh katanya cuma jargon belaka. Sebenarnya masih ada harapan nggak? Kalau gue ngeliat UMKM, ada sih harapan, selalu ada. Karena beberapa teman gue yang adek gue gerak di UMKM sukses. Apa industrinya? Sepatu. Ada produknya, Lomari namanya. Oh, nice. Ntar gue coba cek nih. Sepatu cewek gitu loh. Sepatu cewek ya? Itu naik sampai sekarang udah berapa tahun dia, survive banget. Sampai bisa mempekerjakan entah beberapa 8 orang kali. Wow. Itu belum sama tukang-tukang sepatunya ya yang di kantornya doang. Iya.
Terus gimana menghadapi sekarang tuh ekonominya? Terus kita boosternya pakai apa deh? Kira-kira untuk negara kita ini, apalagi 2024 dari sudut pandang sejarah deh. Mungkin jangan-jangan lu bisa membandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kira-kira cocok atau dipakai sistem apa nih buat di Indonesia sehingga ekonominya tumbuh? Kan target kita kan sekarang berapa? 5%? Iya. Pengennya 7% kan? 7% pengennya. Tapi Pak Jokowi udah 2 periode nggak tembus juga tuh targetnya. Tetap di 5 ya, stagnan ya. 5? Tetap 5 ya. Iya, gimana tuh katanya? Orang Pak Anies kemarin sempat singgung 5,5% aja udah bagus. Tapi ada ini juga gak sih? Ada kaitannya dengan minat masyarakatnya juga gak? Ke UMKM memang tidak setinggi itu juga kan? Apa daya beli? Bukan daya beli, minat. Minatnya menjadi UMKM. Misalnya mereka dia mau beli nih, barang bagus. Dah lokal. Males ah. Itu sih. Yang ngaruh gitu kan? Ya, yang ngaruh juga. Gitu kan? Berarti gimana caranya image lokal tuh dibangun deh. Iya. Menurut lo gimana? Coba negara-negara lain yang lu baca sejarahnya, yang paling cocok dari sektor UMKM itu siapa? Gue kan lebih banyak bahas krisis saya. Boleh. Justru ini nyambung bro. Krisis-krisis terjadi gara-gara mungkin lemahnya dari berbagai macam sektor. Iya. Salah satunya kan UMKM. Kayak krisis. Coba lu bahas krisis dulu deh. Sri Lanka misalnya yang besar banget waktu itu. Oke. Itu kan banyak dipercayakan karena mereka salah satu alasannya ya dari sekian banyak. Salah satu alasannya adalah karena mereka salah kontrak sama Cina. Okay. Jadi ada satu pelabuhan ya. Itu kontraknya tuh kalau nggak salah Cina tuh dapat 90% dari situ. Kok ngaco banget sih sampai segitunya? Pokoknya gue lupa angka tepatnya, pokoknya 90%-an dan kontrak itu sampai 99 tahun ke depan. Itu salah satu yang bikin dia kritis. Padahal itu pelabuhan dia paling penting. Di dalamnya juga ngaco kan, si Raja Gopal itu kan presidennya juga emang agak-agak kacau tuh. Kan. Makanya kan pas dulu dia kabur ke Singapura, orang-orangnya datang ke rumah dia pada nikmatin fasilitas di rumah dia kan, masyarakatnya. Pada duduk di sofanya berenang, udah itu. Terus akhirnya akhirnya ya sampai sekarang masih krisis begitu sih, itu parah banget sih Sri Lanka. Oke, gimana caranya Indonesia biar tidak terjadi seperti itu dari sudut pandang krisis? Dari sudut pandang krisis, yang pertama, kalau gue itu tadi balik lagi, kalau gue selalu ngelihat apa yang dilakukan Thailand tuh sebenarnya bisa kita tiru karena kita masih satu rumpun, modelan orang-orangnya sama. Coba ya. Kayak misal tadi gastrodiplomasi, Der. Itu kenapa kita nggak coba lakuin sih negara kita? Dengan yang semasif ini ya. Mungkin ada restoran-restoran Indonesia yang terkenal di luar negeri kayak di New York gitu emang ada. Cuma kan tidak sebanyak Thailand kan. Sekarang nasi Padang sama Tom Yum enakan mana? Oh, Padang dong, Bos. Orang luar juga kalau gue tanya, lu pernah ke gue misalnya nih, teman gue dari luar main ke sini, gue kasih nasi Padang, terus dia pernah makan Tom Yum enakan mana? Pasti bilangnya nasi Padang. Tapi kenapa kita bisa kalah pamor? Budaya juga beda kali budayanya. Dan kita tuh banyak banget, hampir 300 juta, bro. Mungkin disambingkan sama Thailand emang semudah itu. Nah, kalau banyak kan harusnya malah itu peluru kita buat narik lebih banyak orang dong. Maksudnya lo mau masuk dengan sektor pariwisata dulu nih? Pariwisata dulu aja, karena gue ngelihatnya UMKM di Thailand hidup karena pariwisatanya hidup banyak. Di Thailand tuh ada pasar namanya Chatuchak, net market, weekend market. Buka cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi itu isinya let's say 95% UMKM. Tapi turis kalau ke Thailand, ke Bangkok, semua ke situ belanjanya. Di Indonesia bukannya ada ya? Di bawah kepemimpinan Pak Sandiaga Uno. Gue nggak tahu programnya beliau apa. Ya gue juga nggak tahu. Nah, kalau kita aja nggak tahu, orang Indonesia gimana orang luar tahu? Begitu. Itu Chatuchak tuh cuma salah satunya ya. Belum festival-festival yang lain. Nah, makanya kan kayak film-film Thailand tuh kan banyak angkat budayanya. Iya. Sekarang film Thailand tuh nggak cuma ceritanya di Bangkok doang. Kemarin ada yang di Isan, ada yang di Timur Laut ceritanya. Angkat budaya sono lagi, beda lagi. Orang jadi tertarik pengen nggak ngumpul di Bangkok, jadi pengen nyobain ke Bengkan, ke Isan, ke Khon Kaen, ke kota-kota yang ujung-ujung, ke Chiang Mai gimana. Cuma dari film loh itu loh. Ya, kemarin kita kan pasti naik dong kalau turis datang kan. Market yang buat UMKM ini kan juga akan lebih besar kan, peluang mereka terjamah kan. Apalagi kalau dikumpulin kayak di satu tempat kayak Chatuchak itu. Kemarin ada satu kita undang Pak Direktur siapa Dim, yang bahas tentang film-film yang dia mau galangkan. Nah, sehingga film itu tayang, siapa? Pak Direktur siapa sih itu? Dari kementerian mana sih? Lupa lagi gue. Kementerian Perdagangan deh. Pak siapa waktu kemarin? Lupa lagi Pak, maaf Pak, lupa apa namanya Pak. Yang kocak banget beliau, asik banget tuh, gaul banget.
Coba deh. Jadi kementerian terkait bikin satu program untuk mengedepankan pariwisata di pelosok-pelosok kita nih. Sehingga ya orang jadi hidup, jadi pengen tahu tentang Indonesia seperti apa. Kenapa malah udah mau habis nih tahun 2023 tuh? Kenapa baru pada dibikin-bikin sekarang ya? Nah, iya, nanti ganti pemimpin, ganti program lagi ya. Jadi enggak ini. Iya. Ada kok, ketik aja coba. Ah ini beliau tuh. Ekonomi di desa. Jadi Ditjen, Pak Ditjen Kemendagri, ya kan? Dari Kementerian Perdagangan ya. Nah, ini beliau ngasih tahu tuh. Jadi beliau bikin film untuk ngasih tahu bahwa Indonesia keren banget loh. Jadi turun langsung tuh bareng Mas Hanung ya. Mas Hanung Bramantio ya. Itu tuh. Nah, mungkin itu salah satu cara kali. Soalnya gini, beliau juga menyinggung. Kenapa kita nggak bisa sih Amerika aja film-filmnya selalu disusupin bahwa yang namanya kita nih keren banget loh Amerika tuh. Lu bikin film percintaan nggak apa-apa. Tapi settingnya kan bisa lu pilih di mana. Sekarang sebenarnya Indonesia udah ke arah situ sih. Dengan ada tema Batak. Gue suka tuh. Yang ngeri-ngeri sedap kan. Ya kan tuh temanya Batak. Terus kemarin ada yang Vino tuh yang temanya Sunda ada kan ya. Ada yang temanya Sunda. Bayuska kalau bikin film bahasa Jawa terus kan. Menurut gue itu udah oke. Cuma kan nggak akan bikin sekarang tahun depan langsung rame kan. Thailand juga melakukan itu kan bertahun-tahun dari kapan. Lu nonton film Thailand kan dari kita SMP juga. Thailand zaman dulu ya ini? Yang zaman dulu kan udah masuk ke kita kan. Pelan-pelan kan sampai akhirnya di sana. Ya itu. Malah agak sedikit ku bertanya bahwa kok malah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia gitu, maksud gua kan bukan turun langsung dari Kementerian Parekraf ya. Iya, harusnya Parekraf itu. Mungkin Pak Sandiaga Uno sibuk. Buat 2000. Waduh. Iya bener kan, itu sahabat saya, itu guru saya tuh beliau. Jadi lewat UMKM yang ada di sana, gini bro, mungkin nggak pemerintah udah keren banget loh. Mungkin ngedepankan UMKM, tapi balik lagi ke mindsetnya si UMKM itu. Mungkin jangan dari UMKM nih ya sekarang ya. Tadi kan gue bahas dari marketnya nih. Iya. Kamu kalau menurut lu sebagai pegiat nih, mindset UMKM sekarang tuh baiknya gimana sih? Gue berangkat dari yang tadi ya. Iya. Yaitu pusat layanan konsultasi lah ya. Iya, oke. Ya, kita berangkat dari situ karena banyak yang males tapi. Jadi keren banget gue apresiasi buat Pak Teten Mas Duki gitu, Pak Menteri beserta Pak Jokowi gitu ya. Kan gunain APBN kan berarti kan approvalnya Pak Jokowi kan. Digunain bro APBN gak sembarangan bro, dibangunin gedung bro dari beberapa tahun yang lalu gitu kan, total 60 sampai 80 kalau nggak salah sekarang update-nya di setiap kabupaten. Artinya setiap provinsi, setiap kabupaten ada bro. PLUT, lo kalau ada waktu ntar cek aja PLUT. Pembangkit listrik? Bukan. Pusat layanan uap terpadu. Jadi listrik lah. Sama aja. Usaha. Ya, jadi itu konsultasi. Nah, sedihnya adalah APBN udah dibikinin satu gedung buat konsultasi tiap wilayah. Mini-mini building yang tingkat 2, tingkat 3 gitu loh bangunannya. Itu cukup lah. Oke kan? Itu oke lah. Nah, tapi pas gue tanya gimana di sini? Waktu itu gue masuk ke observasi lebih dalamnya di Kabupaten Tabalong di Banjarmasin. Jadi 6 jam tuh dari Bandara Banjarmasin ke sana. Pas nyampe sana, kita ada 18.000. Siap, 18.000 itu begitu gue cek ternyata masih banyak yang nggak rutin untuk konsul. Ini masih mending Der katanya. Kenapa? Kalau nggak salah di Aceh apa dia nyebutin? Mangkrak. Kayak bahasa kasarannya berdebu tuh. Jadi kepala dinasnya mangkraknya tuh sebenarnya gedung udah jadi cuma nggak ada yang datang berarti. Iya. Tuh masalahnya. Menurut gue gini nih berarti. Ini ya penglihatan gue ya sebagai orang awam UMKM ya. Banyak yang ketika mau mulai usaha, mindsetnya udah duit. Pokoknya gimana caranya? Mending gue konsultasi ke sana, waktu gue pakai buat jualan. Iya itu. Iya kan? Nah, akhirnya gue jadi mikir, kita diskusi ya. Iya. Kalau tempatnya sudah terlalu formal, karena kayak gue lihat sih, dia buka deh PLUT, Plut coba buka. Karena terlalu formal kayak kantor kecamatan. Iya. Ya gue nggak tahu gimana sih. Itu juga problem. Kenapa nggak gabung di tengah-tengah, cari daerah yang banyak food courtnya, atau kayak kita bikin di Kemang, kita bikin di Pantai Indah Kapuk, kita nebeng sama satu coffee shop. Seenggaknya ngasih ambience udah fun dulu ya kalau kesana ya. Kan datang ke sana fun dan datang ke sana memang kantor banget. Lo nggak boleh gitu loh. Ini pakai APBN loh. Ini negara loh. Waduh, mana nggak ada pembangkit listrik ya? Bukan. Masih yang tadi. Coba. Bawa. Ini klik nih biru. Ini bawa di bawah. Terus template lagi bentuknya semua sama nih. Iya betul.
itu kayak kecamatan tulisannya. Jadi gini sebentar, saya bela pemerintah sebentar. Anda jangan sembarangan. Ayo kita gandeng bro, orang-orang kayak kita gini kan pemerintah butuh. Kita gandeng biar kita benahin. Soalnya gini, gue dapat insight. Dulu tuh di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya, punya yang namanya Allahu Akbar, lupa lagi gue. Apa tuh Cafe Amerika? Apa? Cafe Amerika? Bukan. Ada panggung, bukan Voice of America. Dulu di apa guys? Oh ini. Yang di PP Pacific Place. Iya, apa namanya? Amerika. Aduh, gue pernah stand up di situ. Gue lupa lagi. Iya. At Amerika. Ingat. Tuh, ya. 200.000 ya kalau dapat bisa jawab tadi 200.000 kan? Enggak, bukan. Aduh, tau gitu nggak gue jawab. Iya. Nah, itu kan terminannya kan bahwa gaya-gaya Amerika bedanya antara negara berkembang sama negara maju. Itu bedanya seperti itu. Nah, bahkan di Amerika juga itu yang saya tahu nih, mungkin ini kan barangkali menjadi insight kali kan. Kalau nggak kepake juga nggak apa-apa buat bapak-bapak pejabat kita gitu ya. Di sana itu kalau mau yang namanya pusat layanan itu nebeng sama coffee shop yang keren, nebeng sama tempat nongkrong, hub, dibuatnya namanya apa coba? Bukan pusat layanan gitu, tapi buatnya creative hub. Creative hub, gitu creative hub. Solution hub. Gitu Pak. So di hub tuh kon. Hub juga tuh. Iya benar. Jadi orang kan mau tertarik untuk datang dari nongkrong, terus dibikinin deh. Mereka ngapain coba bareng sama TEDx? Mereka stand up bisnis, bukan stand up komedi. Itu. Jadi UMKM yang jelasin juga, kalau terlalu serius juga orang udah skeptis. Yang jelasin coba misalnya ownernya Kopi Kenangan, tiba-tiba lagi pada makan, dia jelasin insight, tak kayak at Amerika gitu. Iya benar. Tuh di Amerika tuh majunya tuh kayak gitu. Jadi sehingga kalau dibuat lebih... Berarti menurut lu nggak sepenuhnya salah pelaku UMKM yang mereka malas kesini? Ada salah dari ini juga dong. Nah, maksud lu itu dong berarti dong, Der? Pak, ini Pak, Dery Pak, bukan saya Pak. Enggak, justru saya mau bantu Anda Pak. Tapi kan maksud lu itu kan, maksud lu... Oke. Dari Bapak. Loh, justru saya tuh cinta menegara ini. Saya mau bantu program pemerintah. Kan kalau kita mengkritik kan bukan berarti kita benci dong. Karena kita pengen lebih baik. Iya. Dengan cara yang santun gitu kan. Kan kalau kita mengkritik sesuatu kan berarti kan sesuatu yang udah ditampilkan kan nggak sesuai ekspektasi kita kan. Makanya kita kasih masukan. Itu. Jangan lewat demo. Tidak benci Pak. Jangan lewat demo di jalanan. Iya. Aduh. Nah kan kayak gini, coba klik. Tadi Kowe langsung bilang lagi itu visualnya fontnya Pak kecamatan banget. Memang iya. Ini kiri, coba yang ini. Enggak, ini anak muda nih. Paling kiri nih. Paling kiri tuh, anak muda tuh. Anak muda Vanuatu. Apaan? Anak muda Nauru ya kayak gitu. Pusat layanan. Di Nauru ya gue bilang ya. Nauru Vanuatu. Wakanda. Ya. Tuh, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UKM maju bersama berprestasi. Apaan? Kenapa lagi? Ini tulisan saya edit, saya ganti kantor PLN, orang juga percaya, Pak. Maaf nih, ini mah kalau gitu. Gini, karena kita udah cinta sama bapak-bapak terhormat. Gak ada maksud, kita nggak boleh. Kita nggak boleh mengujar kebencian pada pemerintah. Kita nggak boleh berontak sama pemerintah. Wallah, kita tuh benar-benar harus support tuh jadinya. Support. Ya program pemerintah gitu. Artinya kita dibentuk sayang bahwa beberapa kawan-kawan kita, saya punya kawan tuh di sini ada beberapa gitu kan, yang memang dia statusnya ada yang menjadi konsultannya, itu ada yang bekerja sebagai kadisnya, kan dibilang di situ yang mimpin adalah kepala dinas, Pak Kadis gitu ya. Ya memang under Kementerian Koperasi UKM. Nah memang gue cek ternyata memang mangkraknya itu adalah minat kesananya nggak ada. Nah itu satu. Oke, dari sisi pelatihan, knowledge-nya dia juga nggak pengen bahwa emang bisa gue eskalasi, udahlah gue cukup besok yang penting bisa makan syukur. Menurut lo gimana bro? Kira-kira dibuat apa? Kalau tadi kan gue mungkin creative hub. Pernah lu bilang lu bikin creative hub kan? Kalau emang nggak ada orang yang mau ke sana, menurut gue si hub ini, kita sebutnya hub aja lah ya. Si hub ini harus ngebuktiin kalau mereka emang solutif. Turun, jangan nunggu datang. Mau nggak mau itu langkah pertamanya itu sih. Kalau emang nggak ada yang minat mau gimana lagi? Misalnya kita ini nih, misalnya kita dagang, aduh sepi lagi. Ya kalau lu tungguin lu bangkrut dong. Mau nggak mau lu turun dong. Entah lu ngasih tester, entah apa, biar ada orang ngerasain dulu kan. Orang ngerasain manfaatnya dulu, orang ngerasain enaknya dulu. Wah ternyata gara-gara ngobrol sama si bapak itu kemarin omset agak meningkat nih. Coba deh kesana deh ngobrol lagi. Jadi gitu dong.
Nah, gue nggak tahu nih apakah orang yang di sini juga turun apa pure nunggu. Yang gue dapet sih kemarin nunggu. Nah iya, menurut gue coba turun aja biar orang ngerasain manfaatnya. Soalnya ada ruangannya. Pas gue kesana kemarin kebetulan ada yang lagi konsul. Ini jadi ada kayak dia nge-hire konsultan gitu. Digaji sekian rupiah, yang lepasan independen. Jadi nggak cuma sekedar timnya, nggak cuma mungkin sekedar ASN-nya lah kasarnya, tapi dia pakai konsultan setempat. Tapi gue juga nggak tahu tuh screening konsultannya juga gimana. Iya. Ya kan memang sebelum benahin yang bawahnya kan dari kepalanya di trainingin dulu harusnya. Bener ya. Cuma menurut gue ya buat narik minat ya kasih teaser mau nggak mau. Kalau lu diem terus ya orang juga kan nggak akan berubah sikapnya. Kalau di Thailand gimana? Cara UMKM agar mau gerak bareng-bareng? Gue nggak tahu apakah dia punya semacam kayak pusat layanan konsultasi gini. Punya. Gue pernah ngobrol sama temen gue sih, kata dia ada. Cuma gue nggak menggali lebih dalam ya waktu itu ya. Gimana? Bentukannya gimana? Kok dia bisa mau gitu loh, gerak gitu loh? Nah, tapi gue nggak tahu gerak apa enggak. Cuma emang kalau mau konsultasi buat itu tuh ada. Oke, kita ke krisis negara lain lagi selain Thailand. Gimana caranya mereka bisa bertahan atau bahkan kok bisa anjlok? Hal-hal tentang krisis kita bisa petik untuk jadi bahan pembelajaran bahwa biar kita nggak gitu. Iya. Benar. Kenapa gue sering bahas juga. Iya, karena nanti mau pergantian pemimpin kan. Nah bahayanya taunya pemimpin siapa tahu dengan insight seperti ini kan mereka juga kan kadang nemu gagasan kan nggak melulu dari tim internal ya karena subjektif kan. Iya. Gue tahu tuh kok mereka bertiga paslon-paslon kita ini mereka nonton channel kayak kita. Serius. Karena ada beberapa yang gue kenal juga dari tiganya ini gitu loh. Dia cerita, dia tuh gali insight. Makanya itu gue pengen jadi penyambung lidah buat agar kita juga bernegara juga jadi lebih baik. Bapak paslon yang nonton saya yang mana? Kontak saya coblos. Saya semurah itu Pak. Iya murah itu ya. Saya semurah itu. Gimana krisis-krisis yang lainnya? Krisis-krisis kalau di Eropa kan kebanyakan karena perang Rusia Ukraina. Iya. Rusia ngeblok gas-gas mereka, kayak Inggris yang biasa pasokan gasnya dari Rusia diblok, musim dingin datang. Ya. Dingin udah bingung. Iya. Bingung. Terus, nah gue menarik kemarin gue bahas Rusia. Rusia tuh ini mereka tuh ngebet pengen nguasain kutub utara sepenuhnya. Tujuannya apa? Pertama kan di sana emang banyak minyak, banyak mineral kan. Cuma kan ya itu udah kan. Dan minyak mineral itu dia tadinya mustahil untuk bisa digali di kutub utara ya. Tapi sekarang jadi bisa karena global warming. Cair. Nah, ke krisis si Rusia ini dia kan kehilangan market di Uni Eropa. Uni Eropa kan minyak Ukraina semua kan. Dia kehilangan market nih. Sedangkan ini gas segala macam gue mau dijual kemana lagi nih. Nah mereka ngincer pasar Asia sekarang. Pasar Asia. Tapi yang jadi masalah distribusi dari Rusia ke Asia kalau lewat jalur laut tuh muter. Artinya ada biaya produksi lebih biaya lebih 40 hari sekali kapal berlayar dari Rusia ke Asia. Tapi ternyata mereka lagi-lagi diuntungin sama global warming. Gara-gara global warming, es di utara mencair. Jadi jalur baru ke Asianya lewat utara. Jadi jalur baru cuma butuh 19 hari. Setengahnya kepotong. Itu dana yang kepotong banyak dong. Dana yang jadi lebih murah nih kan. Iya bahan bakar kapalnya. Iya bahan bakar kapalnya segala macem. SDM ya. Itu sekarang Rusia tuh lagi ngincer itu. Makanya NATO naruh tentara di kutub utara. Karena emang mayoritas kutub utara tuh miliknya Rusia. Cuma di situ kan masih ada miliknya mayoritas Rusia, tapi sisanya negara-negara NATO, Amerika ada kecil di situ, Swedia. Nah, ketika tahu si Rusia mau manfaatin yang jalur utara ini, mereka pada ini latihan perang di situ kemarin. Kayak lu jangan aneh-aneh lu nih. Kita tentara gabungan nih, NATO udah latihan di situ. Jadi kalau ada perang dunia ketiga, selain mungkin Israel, Palestina, akarnya dari mana? Ada kemungkinan dari Antartika loh malah. Gila, gue dapet insight baru nih. Wah, ini krisis di mana-mana ya. Iya. Dan sebenarnya ini kan solusinya Rusia untuk tidak krisis kan, karena dia kehilangan pasar di. Tadi kan Uni Eropa udah cukup kan, dia nggak perlu ngincar pasar Asia kan, ngapain? Udah biayanya lebih banyak, untungnya juga segitu-gitu aja, malah masuk ke dia jadi lebih dikit kan. Cuma karena itu
Gue juga baru ini ternyata ada yang diuntungkan dari global warming. Makanya isu-isu ESG, isu-isu tentang climate change itu kan lumayan digoreng ya. Lumayan digoreng. Apakah itu nyasarnya gara-gara Rusia ingin menguasai kutub utara? Gue kan cukup banyak punya teman saintis ya. Kalau menurut mereka climate change itu tuh emang berbahaya. Kalau emang berbahaya emang harus dihindari. Emang harus dihindari. Cuma gue yakin pasti digoreng lagi sama negara-negara lain. Gak ada negara yang tidak memanfaatkan suatu isu untuk kepentingan mereka tuh gak ada. Jadi emang isunya ada. Cuma akhirnya digunain sedemikian rupa buat entah ngejatuhin musuh atau menguntungkan mereka. Mungkin kalau kita ambil konteksnya Amerika, mungkin akhirnya dia ngegoreng itu biar apa namanya? Ya biar Rusia tidak memanfaatkan keuntungan dari situ misalnya, bisa aja kan. Untuk sekarang ini baru tahun ini kok kejadiannya. Iya. Jalur baru itu. Memang isu-isu lagi rame pasti tunggangannya ada aja ya. Termasuk tunggangannya mungkin ada aja. Jangan-jangan TikTok Shop sama Tokopedia itu juga kayaknya ada tunggangan-tunggangan. Makanya gue suka bilang gini, anak-anak sekarang tuh kan banyak anti Amerika ya. Iya. Iya kan. Gue tuh suka bilang jangan terlalu anti. Nanti ketika lu anti Amerika, lu nggak sadar lu kemakan propaganda negara lain. Karena semua negara punya propaganda masing-masing. Oh, maksud lo boykot itu adalah propaganda? Bukan boykot, gua ke boykot anjir. Nah kan kata lu anti Amerika, anti Amerika dari zaman dulu maksudnya. Oh. Mereka misal di perang Rusia Ukraina, orang kita tuh banyaknya tuh ura Putin. Iya. Gue nggak bisa begitu karena gimana pun orang Ukraina ada yang jadi korban. Gue tuh ketika ada perang, sikap gue selalu gue bersama korban. Gue bersama warga sipil. Karena gue level warga sipil. Kalau warga sipil meninggal, itu gue ada kemungkinan gitu juga kalau itu terjadi di gue. Makanya kalau ada orang udah, ini jahat nih, terlalu mikirnya, ini ada niat kesini, gue tetap balik lagi, gue berusaha balik core pemikiran gue tuh, kita warga sipil, nggak usah terlalu Ukraina, nggak usah gitu misalnya, walaupun mungkin Ukraina salah, gue nggak akan gitu karena di Ukraina juga ada yang meninggal. Kalau gue gitu, makanya jangan terlalu kemakan. Kayak kan kita diajarin dari dulu juga non-blok negaranya. Iya. Itu kan gunanya itu biar kita bisa memandang semua isu kan objektif kan. Jadi nggak kemakan ini. Cuma kalau gue lihat anak-anak SMP sekarang, gue ngobrol sama anak SMP tuh mau kemana? Ukraina. Anjir. Ukraina Rusia. Mau bantu untuk menyerang ke Ukraina. Iya. Putin. Segitunya. Terus gue jadi kayak, jangan-jangan emang ada propaganda itu ya masuk yang kita nggak tahu kan. Buat menjadikan kan kalau dulu kan kalau angkatan kita kan Amerika tuh beneran role model kan, dari band-bandnya, dari musik, dari film. Iya. Nah sekarang nih di anak-anak SMP berubah, mereka Rusia. Jadi Rusia ya? Jadi Rusia sekarang. Gue gak tahu, kita lihat mungkin 15 tahun lagi, mungkin jadi banyak gopnik di kita, jametnya Rusia. Gue tahu lagi. Iya, gue tuh selalu nekan itu. Udah kita mengamati aja lah, kalau mau bersikap oke. Cuma jangan bener-bener memihak ke sini terus lu jadi kalau yang ini salah jadi lu lindungi, nanti kan jadi gitu soalnya. Gini bro, sama aja analoginya tentang sekarang lagi rame antara Israel Palestina. Iya. Oke. Nah, yang berhak tahu tentang yang berhak untuk lo gerak apa gimana apa segala macamnya kondisinya. Jangan pada teriak-teriak modal semangat doang bacot jihad gitu. Nggak ada jihad kalau tanpa pemimpin, bro. Nah, kalau di depannya itu adalah Pak Jokowi fatwa, ayo kita bantu sana serang Israel. Gua ikut. Wallah gue ikut pemimpin. Nah, jadi yang masalah tuh sekarang tuh jihad aja. Gue gak ada permasalahan tentang jihad fisabilillahnya, enggak. Tapi jihadnya yang mana dulu nih bos? Itu yang sekarang lagi rame. Makanya sekarang ayo kita berangkat. Bukan gue gak mau nyumbang, bukan gue gak mau berangkat. Pak Jokowinya nyuruh gak? Ini karena kita punya pemimpin. Oh iya dong. Gimana lu caranya jihad tiba-tiba tanpa pemimpin? Siapa yang komandoin? Dan kalau kita nggak teriak jihad juga bukan berarti kita nggak bersimpati sama Palestina kan? Iya. Itu kan sekarang jadi ekstrim tuh orang kayak lu diem aja lu, berarti lu nggak mihak ya? Nggak mihak Palestina. Itu gue bikin video banyak, gue ungkap kejahatan Israel apa aja. Iya. Emang itu bukan bentuk dukungan, jadi gitu. Iya. Orang sekarang itu, karena orang kita suka ini, dari menurut gue, mengeneralisir masalah. Apa? Contoh misalnya yang lagi rame, Rohingya. Ya, oke. Sekarang Rohingya, orang kita mayoritas apa? Nolak kan? Usir. 2017, waktu mereka dibantai. Kenapa dulu kita gitu? Karena orang kita kebanyakan nganggapnya itu konflik agama. Padahal Rohingya itu nggak Islam sepenuhnya, yang Hindu ada. Dan mereka juga dibantai. Tapi karena kita ini Islam Islam dizolimi nih. Langsung yuk kita bantu Rohingya gitu kan.
Kita kan nggak tahu di sana Rohingya sejarahnya gimana. Nah sekarang ketika mereka ke kita, gue juga kaget loh. Kok orang sikapnya berubah ya sekarang orang-orang kita ya. Mereka lupa zaman dulu gimana. Dulu tuh gue suka bilang konflik pembantaian Rohingya itu bukan pembantaian agama. Karena kalau pembantaian agama di Yangon nggak akan ada masjid lagi, nggak akan ada orang Islam di Myanmar. Ini di Yangon orang Islamnya hidup biasa aja. Yang bener-bener yang dibantai itu satu etnis ini. Nah cuma kan orang kita kan digeneralisir di bawahnya. Tuh kan dunia tuh benci Islam jadi gitu. Jadi nggak mau mikir detail masalahnya apa tuh, nggak mau nyari tahu lebih dalam. Padahal ini adalah isu kemanusiaan misalnya. Iya, padahal dengan kita nyari lebih dalam kita akan tahu sebenarnya ini arahnya kemana isunya. Cuma ketika ada, kalau di negara kita muslim yang mayoritas tersakiti, kita kan langsung ini gara-gara Islam nih benci. Ya sama kayak Palestina, yang gereja dihancurin, yang Kristen juga meninggal kan. Terus masa mau kita lupain yang itu? Ya itu sih kalau menurut gue. Walaupun memang mayoritasnya muslim. Iya. Cuma menurut gue kita nggak perlu jadi konflik agama buat kita nggak bersimpati. Iya. Itu poinnya gue. Makanya ini gue ngundang dia tuh dari sisi ini ke teman-teman ya, biar teman-teman sadar gitu ya. Ini kan sekarang kan mau lagi carut marut ya. Oh iya. Iya dong, pasti yang ini krisis, yang ini juga setengah-setengah dan seterusnya. Ada krisis, ada perang. Macam-macam nih. Ya kan isunya ini, isunya itu. Ini beda-beda. Sekarang gue kemarin ngobrol sama orang yang memang support dan bantu dipercaya sama Dubes Rumania untuk Indonesia. Wah, untuk apa dia? Nah, begitu bersebaliknya Dubes Indonesia untuk Rumania. Gue ngobrol kemarin sama ada Kang Doni Teguh nih di sebuah acara gitu kan. Abis itu gimana Kang sekarang kondisi, sibuk apa bla 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 bla. Oh gue lagi bantu nih Pak Dubes. Oh serius loh? Iya kenapa memang ya? Iya jadi gara-gara gandum yang dari Ukraina berhenti. Nah terus gimana caranya? Ya udah makanya Dubes antar dua negara Indonesia dan Rumania solusinya adalah ngambilnya dari Rumania. Oke. Seru juga sih gue ngobrol sama beliau. Oh iya ya. Sehingga biar supply chain kita nggak keganggu kan. Buat yang ada di sini kan. Kita kan sementara kan gandum masih impor nih. Iya benar. Nah jadi UMKM yang fokus pada gandum ya kan banyak lah. Misalnya sebut saja brand misalnya Sari Roti atau mungkin brand-brand yang lainnya lah. Ya memang atau mungkin oatmeal-nya atau mungkin apa sih biasanya Energen nggak tahu lah. Mie terigu. Iya. Ya, kayak gitu-gitu kan. Anak kos kan sehari makan mie 5. Kalau harga gandum naik kan nanti gimana? Iya gitu-gitu kan. Nah ternyata upayanya ya udah kita coba bisa akalin ke Rumania. Maksudnya kan kayak gini-gini kan kalau kita ribut di dalam kita tanpa tahu sebenarnya permasalahan intinya tuh apa gitu. Nah yang ada malah jadi menyulitkan, lu bikin repot, jadinya beban-beban pemerintah bukan beban keluarga lagi gitu. Sehingga ini tenang-tenang pemerintah lagi atur gitu loh. Coba anak kosan harga mie naik. Kok bisa-bisanya dari Ukraina kita geser ke Rumania dan akhirnya kooperatif tuh. Dubes di antara dua negara. Oke akhirnya bantu dari sana. Maksud gue inilah yang terjadi bahwa potret di Indonesia jangan sampai 2024 ini kita nih malah asik sibuk ribut sana ribut sini. Iya itu aduh. Men, grup keluarga isinya ribut paslon mulu. Ini kita keluarga apa enggak? Ada yang lebih besar bos dari ini bos. Udah siapa ntar yang jadi ya udah jangan juga ntar begitu udah jadi pasangan yang baper berantem capek. Nah sama ini orang kita tuh ketika pasangan ada jadi siapapun itu nanti yang menang, orang itu kan yang akan jadi pemimpin kita kan. Harusnya kita support orang itu dong. Maksudnya support di sini. Kita kasih masukan, kita apa? Bukan kita tunggu dia salah terus kita jelek-jelekin. Tuh kan, dia gitu sih. Harusnya kemarin pilih ini. Jadi kita malah jadi bagian dari masalah, bukan jadi bagian dari solusi. Harusnya kan kita kasih solusi. Yoi. Mantap juga bridging. Asik juga nih kayaknya nih. Oke juga nih. Project 2024 masih kosong kan? Masih dong. Kemarin sempat di kontak capres 1. Cuma nggak mau gue nggak ke situ arah. Maaf saya tidak ke situ. Oh salah satu capres maksudnya. Salah satu capres, bukan nomor 1, salah satu capres sempat kontak gitu. Oh maaf saya nggak bisa kalau kayak gini-gini. Keren. Sama gue. Abis gue maaf saya nggak bisa, gue kirim gue baca lagi. Ini duitnya lumayan. Bro, berarti ke depannya lo ada apa bro? Monetize-nya kemana? Bisnis-bisnis untuk media apa sekarang ini? Lo punya brand gak sih? Lo punya produk gak sih? Gue brand gak punya. Karena balik lagi, gue kan sebenarnya tidak ada basic usaha, tidak ada jiwa entrepreneur gue kan. Gue bener-bener tukang bikin konten kan. Cuma setelah udah jalan di sini, gue pun akhirnya udah mulai mikir nih sekarang nih. Apa yang harus gue lakukan lagi nih? Gue harus menggurita kemana nih? Gitu kan. Nah, terus apa sekarang?
gue masih akhirnya beberapa teman-teman kreator gue yang punya usaha lain tuh gue ajak ketemu karena itu gue pengen belajar dari mereka. Bikin lu gimana sih? Bikin apa? Sampai sekarang sejujurnya gue belum ini. Belum tahu. Income lu? Dari YouTube. Oh, YouTube. Brand yang masuk ya? AdSense, brand masuk. Oh, iya brand masuk abis itu. Nah, cuma kan ini hidup dari brand dan AdSense tuh kan mengerikan ya. Oh, bahaya ya. Iya dong. Bulan depan kita nggak tahu views kita dapat berapa kan sebenarnya kan. Makanya menurut gue harus udah mulai mencari ini lain, bidang-bidang usaha lain, memanfaatkan apa yang sudah gue dapat dari sini kan. Cuma karena menurut gue ilmu gue di usaha tuh nol banget, jadi itu paling gue ada backingan adik gue bisa belajar dari dia. Oh, Lomari tadi. Sepatu tadi karena dia udah sukses kan. Sempat ada bikin brand apa ya, salah satu yang terkenal di gue kan ini gelang gue. Apa gue mulai dari sini, gue sempet gitu. Oh, lu punya? Belum, gue baru kepikiran apa gue mulai dari sini. Kan belum ada orang jualan gelang tali BH kayak gue kan belum ada. Istilahnya apa gimana sih? Enggak, ini tali BH beneran, Der. Buat lo apain? Gelang. Oh, aksesorisnya dari situ. Tapi ternyata banyak yang nanyain. Nggak ada yang salah juga ya. Maksudnya gini, ini kan tekstil, kain. Bahannya, lu bisa dijadikan buat pakaian dalam, buat dijadikan sebagai apa segala macam gitu ya? Iya. Itu sih gue awalnya minta ke teman gue, lu ada BH hitam nggak? Gak kepake. Minta talinya awalnya gitu. Oh iya. Pas dipakai keren juga nih, kayaknya lebih banyak apa? Kalau lebih banyak keren gitu. Terus sisanya di mana? Lu pakai? Apa? Sisanya lu pakai? Ada. Cuma setengah. Oh, ini Lomari nih. Ini Lomari, produk adek gue. Ini punya adeknya nih. Lu bayar lu kok gue promoin lu. Iya, gue tahu nih brand ini ternyata. Gue baru notice. Kan gue nggak tahu spellingnya tadinya. Dia CP gue juga. Kalau kemarin tim lu ngontak itu ke dia. Dia sekarang jadi manajer gue. Karena kan menurut gue yang ngerti bisnis dia kan. Jadi segala hal yang berhubungan dengan bisnis dari gue serahin ke dia. Gue biar gue fokus ngonten dulu. Iya, gue tahu nih brand ini. Gue tadi nggak notice spellingnya. Lomari. Oh iya. Oh, ini gede sih. Coba bawa dong. Oh iya. Oh, punya adek lo. Ini punya adek gue. Berapa orang dia? Timnya. Partnernya dulu deh. Partner? Apaan sih, Dim? Nanya partner bisnisnya. Iya, udah ada itu. Dia nikah sama Vin Diesel. Enggak, suaminya mirip Vin Diesel, botak gede gitu. Gila, gue kaget. Gue suka memanggil Vin Diesel. Woi, Vin Diesel, suka gue. Gue kaget banget. Nikah sama Vin Diesel. Gila, bisa kenal sampai sono. Dari sepatu cewek ya. Iya. Oke. Iya. Nanti kita tunggulah project-project lo ke depannya. Iya. Makanya gue dari sini abis itu gue mau belajar. Gue mau gabung. Di mana? Di karyawan di situ tuh. Katanya lu mau digaji gratis ya katanya. Apa? Mau digaji gratis ya katanya. Oke, gue belajar sendiri aja. Gue kali ini saat ini adalah tentang perjalanan media karirnya dia. Ternyata banyak banget yang kita bisa petik ya teman-teman ya. Tentang UMKM, tentang krisis. Ya mudah-mudahan kita ke depannya baik-baik aja bro. Amin. Ya, next bocoran dong. Lo mau bikin apa pembahasannya yang lagi genting banget? Coba di channelnya dia dong, sepulang sekolah dong di YouTube. Nah, ini di ujung obrolan nih bro. Genting. Coba. Lu lagi pengen bikin apa? Lu nggak bikin sehari satu postingan deh? Sehari satu postingan. Sebenarnya gue bikin sehari satu cuma per platform. Misalnya gue Senin YouTube. Oh oke. Selasa IG. Oke. Rabu YouTube. Kamis IG TikTok, biasanya IG TikTok bareng. Jumat YouTube lagi, Sabtu IG TikTok lagi. Gue lagi bikin gitu. Oke. Dan apa bocorannya ke depan? Apa hal genting apa yang memang lo pengen lempar ke publik? Biar dapat bocoran dong. Lu kan pasti risetnya, anak tuh doyan riset soalnya. Apa coba? Apa yang kita bahas ya terakhir? Oh, udah lu produksi? Dalit yang kemarin kita bahas, kasta ini pekerjaan paling bahaya di India. Yang tangannya dimasukin ke dalam kuah soto. Bukan, itu bahaya buat yang konsumsi. Ini buat yang kerja bahayanya. Ini tukang bersihin gorong-gorong. Bahayanya di mana kan bagus? Enggak, itu dalamnya limbah segala macam, lu air cucian, air apa, kotoran binatang, kotoran manusia, bangkai anjing. Terus lu masuk ke situ. Lah terus siapa lagi yang bersihin kalau nggak masuk daripada banjir India? Kan bisa pakai alat. Dan orang-orang yang kerja itu masalahnya mereka nggak punya pilihan lain karena mereka dari kasta Dalit, kasta yang nggak dianggap kasta. Oh ya, India memang kayak gitu ya konsepnya. Mereka tuh nggak punya pilihan. Sama pemerintahnya sebenarnya udah dilarang, nih nggak boleh, ilegal ya masuk ke dalam gorong-gorong sendiri gini tanpa alat pengaman, tanpa apa. Tapi tetap banyak. Tetap ada. Bersyukur Indonesia tuh. Bersyukur Indonesia. Udah misalnya ini pakai alat gini-gini sama pemerintah India. Cuma alat paling cuma di Delhi, di Mumbai, kota-kota lain yang kecil banyak di situ.
Apa yang bisa dipetik kesimpulannya? Biar bersyukur aja sih. Itu gue bilangnya konten bersyukur tuh kalau lagi bahas yang kisah-kisah naas gitu, kayak biar orang-orang bersyukur lu hidup lu enak kan. Biar lu nggak ngeluh kerjaan gue kok gini banget sih. Ini bos gue nih anjing misalnya gitu. Ini bersyukur lu masih bos lu yang nyebelin, lu belum berkutat dengan nyawa lu ketika kerja. Karena orang-orang yang bersihin gorong-gorong itu 70% meninggal ketika kerja. Ya, lagi angkanya. Angkanya tinggi banget, 70% meninggal ketika kerja. Tuh, bersyukur Gen Z, ngeluh mulu. Ini Gen Z bener nih. Healing mulu. Kerjaan yang nggak mau kerja, nggak mau ngantor. Gen Z baru seminggu kerja udah kayaknya nggak cocok kerja sini. Ya, lu mah nggak cocok kerja di mana aja kalau gitu caranya. Baru seminggu udah numpuk ini deadline pusing. Mental health. Gue kirim juga lo. Percuma mental Anda sehat kalau dompet Anda sakit. Tuh. Pilih mana coba? Kita segenerasi soalnya. Pola pikirnya sama. Pilih mau dikirim ke Rusia, Ukraina. Biar lo tahu kerja tuh yang bener gimana. Kita kirim aja. Oke bro, thank you bro ya. Sip, ada yang mau ditambahin nggak? Apa? Ada yang mau ditambahin buat teman-teman semua? Jangan lupa ibadah khusus ya teman-teman gue yang muslim. Karena ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi walaupun kita di sini ngomongin bisnis, nyari solusi bisnis, tetap hakikatnya kita akan balik ke yang kuasa. Jadi jangan lupa ibadah juga. Masya Allah. Memang sebenarnya gue juga masih bingung sih sebenarnya ini podcast bisnis apa podcast dakwah ya. Iya kayak gue lihat banyak dakwah. Nggak usah dipanjang-panjangin, nggak usah. Lagi rame nih gue diserang nih. Nggak usah. Oh gitu. Kita kasih solusi.